Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk berkumpul dan belajar bersama. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Teman-teman sekalian, hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana yang kita susun. Ada saat di mana kita merasa semuanya baik-baik saja, tetapi ada juga masa ketika masalah datang bertubi-tubi tanpa permisi. Gagal mencapai target, kehilangan orang terdekat, tekanan akademik, masalah mental, atau kondisi ekonomi yang tidak stabil seringkali menjadi bagian dari realita kehidupan khususnya bagi generasi muda saat ini. Namun, dalam Islam, semua itu tidak pernah dipandang sebagai sesuatu yang sia-sia. Setiap musibah selalu mengandung makna dan hikmah yang mendalam. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hikmah di balik musibah dalam Islam. Dalam Islam, musibah berasal dari kata asyaba, yang berarti sesuatu yang menimpa. Artinya, musibah mencakup segala peristiwa yang dirasakan berat oleh manusia, baik dalam bentuk fisik, mental, maupun emosional. Musibah tidak selalu berupa bencana besar. Kegagalan, kesedihan, rasa kecewa, bahkan tekanan batin juga termasuk musibah jika itu menguji kesabaran dan keimanan seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsyim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Yang artinya, dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ayat ini menunjukkan bahwa ujian adalah bagian pasti dari kehidupan manusia. Musibah bukan tanda bahwa seseorang jauh dari Allah, melainkan bentuk ujian untuk melihat bagaimana seorang hamba bersikap dalam menghadapi ketentuannya. Musibah itu sebagai antara ujian dan juga kasih sayang dari Allah. Banyak orang yang menganggap musibah sebagai hukuman, padahal dalam Islam, musibah justru seringkali berupa bentuk kasih sayang Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, kegundahan, gangguan, atau kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya." Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa musibah bukan hanya ujian, tetapi juga sarana pembersihan diri. Dosa-dosa dihapus, hati dilunakkan, dan manusia diingatkan untuk kembali kepada Allah. Dalam konteks kehidupan modern, khususnya teman-teman Gen Z, musibah sering hadir dalam bentuk tekanan mental, overthinking, atau burnout. Islam hadir bukan untuk menyepelekan rasa sakit, tapi memberi makna bahwa semua itu tidak sia-sia di sisi Allah. Lalu, hikmah-hikmah di balik musibah, yang pertama ada meningkatkan keimanan dan kedekatan spiritual kepada Allah. Saat hidup berjalan lancar, manusia sering lupa kepada Allah. Namun ketika musibah datang, doa menjadi lebih tulus, ibadah terasa lebih bermakna, dan hati menjadi lebih sadar akan ketergantungan kepadanya. Yang kedua, menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Musibah yang dihadapi dengan sabar dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat seseorang. Dalam Islam, nilai seseorang tidak diukur dari seberapa bebas ia dari masalah, tetapi dari sebagaimana ia bersikap saat diuji. Lalu, yang ketiga, melatih kesabaran dan keikhlasan. Musibah mengajarkan bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Dari sinilah lahir sikap ikhlas, yaitu menerima takdir Allah tanpa kehilangan semangat untuk berusaha. Yang keempat, membentuk mental yang kuat dan dewasa. Banyak orang justru menjadi lebih kuat setelah melalui masa-masa sulit. Musibah membentuk kedewasaan berpikir, mengajarkan manajemen emosi, dan memperluas cara pandang terhadap kehidupan. Lalu yang kelima, menumbuhkan empati dan kepedulian sosial.
Orang yang pernah jatuh biasanya lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Inilah nilai penting dalam Islam, yaitu musibah tidak hanya mendidik individu, tetapi juga membangun solidaritas sosial. Selanjutnya, mari kita lihat contoh kasus serta refleksinya. Musibah yang sering dialami generasi muda yaitu kegagalan akademik. Misalnya, seseorang mahasiswa sudah belajar keras, aktif organisasi, dan punya target lulus tepat waktu. Namun, ternyata ia gagal di mata kuliah penting, atau bahkan harus mengulang semester. Dalam kondisi seperti ini, rasa kecewa, malu, dan merasa tidak berguna seringkali muncul. Banyak yang mulai membandingkan diri dengan orang lain, dan mempertanyakan kemampuan diri sendiri. Namun, jika kita lihat dari perspektif Islam, kegagalan ini bukan akhir dari segalanya. Kegagalan bisa menjadi cara Allah memperlambat langkah seseorang agar ia lebih siap di masa depan. Dari kegagalan ini, seseorang belajar evaluasi diri, memperbaiki cara belajar, dan yang paling penting, belajar bersabar dan berserah diri kepada Allah. Lalu, contoh kasus yang kedua adalah musibah dalam bentuk kesehatan, baik fisik maupun mental. Di era sekarang, banyak generasi muda yang mengalami kelelahan mental, stres berlebihan, kecemasan, bahkan burnout. Dalam Islam, sakit bukan hanya ujian fisik, tetapi juga ujian iman. Ketika seseorang sakit, ia belajar bahwa tubuh dan kesehatan adalah amanah dari Allah. Di saat yang sama, ia juga diajarkan untuk lebih menghargai nikmat sehat yang seringkali diabaikan. Musibah kesehatan juga mengajarkan manusia untuk lebih rendah hati dan tidak terlalu bergantung pada kekuatan diri, melainkan kepada pertolongan Allah. Lalu, contoh kasus yang ketiga, yaitu kehilangan orang tercinta. Musibah yang paling berat bagi banyak orang adalah kehilangan orang yang dicintai, baik karena kematian maupun perpisahan. Rasa sedih dari kehilangan seringkali membuat seseorang merasa hampa dan kehilangan arah. Namun, dalam Islam, kematian bukanlah akhir, melainkan perpindahan menuju kehidupan yang kekal. Musibah kehilangan mengajarkan manusia tentang keikhlasan, kesabaran, dan kesadaran bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Dari musibah ini, seseorang seringkali menjadi lebih bijaksana dan lebih menghargai waktu serta hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Dari contoh-contoh kasus tersebut, dapat kita pahami bahwa musibah hadir dalam berbagai bentuk dan tingkat. Ada yang terlihat besar, ada pula yang tampak sepele, tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mendidik manusia agar lebih dekat kepada Allah dan lebih matang secara emosional. Bisa jadi, hal yang kita anggap sebagai kehancuran hari ini justru adalah cara Allah menyelamatkan kita dari sesuatu yang lebih buruk di masa depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surat At-Taghabun ayat 11 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim, yang artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha mengetahui segalanya. Ayat ini menegaskan bahwa musibah tidak pernah terjadi secara kebetulan. Semuanya berada dalam izin dan pengetahuan Allah. Bagi orang yang beriman, musibah justru menjadi jalan untuk mendapatkan ketenangan hati dan petunjuk hidup. Yang mana ini sangat relevan dengan kondisi generasi muda saat ini. Ketika masalah datang dan hidup terasa tidak adil, Islam mengajarkan bahwa ketenangan bukan berasal dari hilangnya masalah, tetapi dari keyakinan bahwa Allah selalu membersamai hambanya. Lalu selanjutnya, sikap yang harus dilakukan seorang muslim dalam menghadapi musibah. Islam tidak hanya menjelaskan makna dari musibah, tetapi juga mengajarkan sikap yang harus dimiliki oleh seorang muslim dalam menghadapi musibah, yaitu yang pertama adalah sabar. Sabar itu dimana kita tidak mengeluh secara berlebihan dan tetap menjaga adab kepada Allah. Lalu yang kedua yaitu tawakal, yang mana berserah diri setelah melakukan usaha terbaik. Yang ketiga muhasabah, yaitu introspeksi diri tanpa menyalahkan takdir. Yang keempat optimis, karena Allah tidak akan memberi ujian di luar kemampuan hambanya. Seperti firman Allah dalam
Surat Al-Insyirah ayat 6, yang artinya sesungguhnya bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Ayat ini mengajarkan optimisme. Setiap kesulitan pasti membawa kemudahan, meskipun bentuk dan waktunya tidak selalu sesuai dengan harapan manusia. Teman-teman, mari kita refleksi sejenak. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita merasa sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasil yang didapatkan justru tidak sesuai dengan harapan. Pada titik ini, banyak dari kita yang mulai mempertanyakan keadaan, membandingkan diri dengan orang lain, bahkan juga merasa tertinggal. Perasaan seperti kecewa, lelah, dan bertanya, "Mengapa harus aku?" adalah hal yang sangat manusiawi. Islam tidak pernah menyalahkan perasaan tersebut, tetapi mengajarkan bagaimana cara menyikapi dengan iman dan kesabaran agar perasaan itu tidak berubah menjadi keputusasaan. Jika kita bandingkan dengan cara pandang manusia pada umumnya, sering melihat musibah sebagai kegagalan atau bahkan ketidakberuntungan, sementara itu Islam memandang musibah sebagai bagian dari proses pembentukan diri. Manusia cenderung ingin hasil yang cepat dan instan. Sedangkan Islam mengajarkan bahwa proses, kesabaran, dan keteguhan hati memiliki nilai yang jauh lebih besar di sisi Allah. Dari perbedaan cara pandang inilah seorang muslim diajak untuk tidak larut dalam kesedihan, tetapi menjadikan musibah sebagai sarana untuk memperbaiki diri. Islam juga mengajarkan bahwa setelah musibah, seorang hamba tidak hanya diminta untuk bersabar, tetapi juga untuk bangkit dan melangkah kembali. Bersabar bukan berarti berhenti berusaha, melainkan tetap bergerak dengan hati yang berserah diri kepada Allah. Doa, sholat, introspeksi diri, serta usaha nyata menjadi bagian dari ikhtiar seorang muslim agar musibah tidak menjadi alasan untuk menyerah, melainkan menjadi titik balik menuju perbaikan. Pada akhirnya, mungkin hari ini kita belum sepenuhnya memahami mengapa Allah memberikan ujian tersebut dalam hidup kita. Namun, seiring berjalannya waktu, seringkali kita menyadari bahwa musibah yang pernah kita anggap sebagai kehancuran justru menjadi awal dari perubahan besar dalam diri kita. Dari situlah kita belajar bahwa musibah dalam Islam bukan untuk melemahkan, tetapi untuk menguatkan, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mendewasakan kita. Terakhir, saya simpulkan bahwa dalam Islam, musibah bukanlah akhir dari segalanya. Musibah adalah cara Allah mendidik hambanya agar menjadi pribadi yang lebih sabar, kuat, dan juga bertakwa. Jika kita mampu memandang musibah dengan iman dan kesabaran, maka ujian tersebut tidak akan menghancurkan kita, melalui membentuk karakter kuat dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk ke golongan orang-orang yang mampu mengambil hikmah di balik semua musibah yang Allah berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.